Hai Healthies, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa kembali di acara kita Podcast Berisik, berbincang seputar informasi kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Baiklah Healthies, dewasa ini kita sering mendengar kabar tentang adanya kematian mendadak karena penyakit jantung. Tentunya ini menjadikan kita ingin tahu bukan? Sebetulnya bagaimana sih cara untuk mencegah penyakit jantung? Karena kita sering banyak mendengar, bahkan setelah melakukan olahraga atau mendadak sepulang bekerja atau bangun tidur, ada yang meninggal karena penyakit jantung. Nah, untuk itu kami sekarang menghadirkan narasumber Dr. Evi Fatima, spesialis jantung pembuluh darah VIHA, seorang kardiologis di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Rumah Sakit Ramahadi, dan di Rumah Sakit Iza untuk membahas perilaku hidup sehat untuk mencegah penyakit jantung. Selamat datang Dr. Evi. Ya, selamat datang Dr. Eva. Apa kabarnya nih dok hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Hari ini dokter kita ini memakai jas ini nih ya dok ya. Karena podcast ini juga dalam rangka memperingati Hari Dokter Nasional. Dan bertepatan dengan itu nanti di tanggal 29 September kita juga memperingati Hari Jantung Sedunia. Ya betul, jangan lupa ya. Hari Jantung Sedunia, sayangi jantung Anda, don't miss a beat. Nah itu dia temanya, don't miss a beat. Nah sekarang nih dok, kita tahu penyakit jantung ini kok jadi sepertinya banyak gitu ya, atau mungkin sebetulnya tidak banyak. Nah, tolong dong dok jelasin bagaimana sih situasi kesehatan penyakit jantung ini dok, baik secara global, nasional, ataupun di Purwakarta sendiri dok. Bagaimana? Terima kasih Dokter Eva. Jadi gini, penyakit jantung masih menjadi concern, baik itu dari pemerintah maupun dari tenaga kesehatan, karena ternyata angka kematian dan angka perawatan berulangnya cukup tinggi. Iya dok. Itu akan menjadi beban, ya dok ya, ketika perawatan berulang, ya orang sakit, apalagi dia kepala keluarga, ya dia harusnya bisa menghidupi keluarganya, karena dia sakit berulang, akhirnya tidak, dan itu akan menjadi beban buat keluarga dan buat pemerintah maupun buat negara. Makanya itu yang penyakit jantung ini masih menjadi concern baik pemerintah maupun untuk tenaga kesehatan. Yang kedua, khususnya di Purwakarta, untuk kejadian penyakit jantung sendiri ini sangat tinggi. Ya dok ya? Sangat tinggi, masih sangat tinggi. Apalagi untuk penyakit serangan jantung, ini sekarang bukan hanya terjadi pada usia tua, healthies, tapi pada usia muda pun saya kaget. Ada yang mengalami serangan jantung. Jadi sekarang nggak pilih-pilih nggak khusus untuk usia tua aja. Dia udah nggak pilih-pilih umur, yang muda juga dikenain. Makanya nanti kita bahas bagaimana cara pencegahan untuk tidak terjadinya penyakit jantung. Betul. Kalau boleh tahu dok, umur termuda nih dari pasien yang dokter tangani itu di sekitar umur berapa dok? Biar Healthies nih tahu. Saya pernah menangani pasien serangan jantung di usia 28 tahun. 28 tahun 28 tahun. 28 tahun Healthies. Iya, jadi sekarang bukan lagi usia tua. Jadi yang muda-muda ini udah harus deg-degan juga nih. Betul, harus aware ya dok, harus aware sama penyakit jantung. Kadang mereka kalau dikasih tahu nanti saya masih muda gitu dok. Betul. Baik. Nah, kalau berbicara tentang tadi, kita pasti mulai takut nih Healthies juga, termasuk yang masih merasa muda ya. Terus apa dong ya faktor resikonya dok sebetulnya dari penyakit jantung ini? Jadi penyakit jantung ini memiliki dua faktor resiko. Satu yang bisa kita modifikasi, modifikasi artinya yang bisa kita rubah dok. Dan satu lagi yang tidak bisa dimodifikasi. Contohnya yang tidak bisa dimodifikasi seperti jenis kelamin. Nah penyakit jantung itu paling sering memang mengenai jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan wanita. Yang kedua, penyakit jantung masih mengenai di usia tua.
Oh, ya di masih atas tetap usia 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Kemudian yang untuk faktor resiko yang bisa dimodifikasi, salah satunya adalah satu, obesitas. Yang kedua, merokok. Yang ketiga, tekanan darah tinggi. Yang keempat, kencing manis atau kadar gula darah tinggi. Yang keenam, kolesterol tinggi. Ya, kemudian selanjutnya juga orang-orang yang tidak mau melakukan olahraga. Nah, itu dia faktor resikonya, Hetis. Nah, kalau untuk yang tidak bisa dimodifikasikan ya dok ya, kita ya sudahlah kodrat. gitu ya, sudah kodrat kita terakhir nih. Wah, laki-laki yang lebih banyak tadi ya dok ya. Masa mau jadi perempuan gitu kan nggak bisa. Jadi kita fokus sekarang ya dok ya ke faktor risiko yang tadi bisa dimodifikasi, Hetis. Nah, apakah kita bahas satu persatu dok? Atau bagian mana nih yang paling menjadi faktor risiko yang terbesar begitu dok untuk penyakit jantung? Sebenarnya ada yang ingin saya tekankan dari faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi adalah masalah kegemukan. Obesitas ya dok ya? Obesitas, karena orang obesitas masih menganggap bahwa obesitas ini hanya berat badan saya berlebih. Mereka tidak paham bahwa obesitas ini sudah bergeser ke arah penyakit. Betul. Karena dengan peningkatan berat badan yang berlebih, dia akan meningkatkan keadaan atau penyakit lainnya. Satu, kegemukan atau obesitas adalah sekarang menjadi sindroma metabolik. Sindroma metabolik yaitu dia dapat meningkatkan terjadinya satu, peningkatan kadar gula. Yang kedua, dapat terjadi peningkatan kadar kolesterol. Yang ketiga, dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi obesitas ini sudah akan memicu 3 kondisi lainnya yang akan meningkatkan faktor risiko jantung. Ketika faktor risiko jantungnya dia sudah misalkan satu orang ini memiliki faktor resiko lebih dari 1, otomatis kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya penyakit jantung akan lebih tinggi. Nah, gitu. Jadi jangan pernah menganggap remeh kegemukan. Iya dong. Ya, jadi kegemukan ini sekarang sudah bergeser, bukan hanya sekedar saya gemuk. Bukan gitu. Saya berat badannya berlebih, bukan gitu. Tapi kegemukan ini sudah menjadi suatu penyakit yang akan memicu kondisi lain, faktor resiko jantung yang lainnya. Nah, gitu. Betul sekali ya dok ya. Kan sekarang juga kegemukan atau obesitas itu masuk ke dalam ICD juga ya dok ya. Ada kode penyakitnya begitu. Jadi memang merupakan suatu penyakit gitu ya, bukan lagi kondisi fisik yang hanya mengarah pada penampilan gitu. Karena dok sekarang terus terang kalau kita ingatkan itu akhirnya yang muncul tuh body shaming katanya dok gitu kan. Padahal dari dokter Evi kita mendengar itu faktor risiko yang paling mendasar ya dok ya. Nah terus bagaimana dok, kita kupas saja berarti yang di obesitas ini dulu ya dok. Karena itu yang menyebabkan timbulnya 3 faktor risiko yang lain, Healthies. Jadi sebenarnya ada upaya-upaya atau perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penyakit jantung, bukan hanya orang obesitas saja. Ya, di sini orang sehat harus melakukan upaya-upaya ini, begitupun orang-orang yang memiliki faktor resiko yang bisa dimodifikasi yang tadi saya jelaskan. Satu adalah dari faktor nutrisi. Nanti kita bahas ya dok. Yang kedua dari faktor olahraga. Nanti saya akan bahas bagaimana sih olahraga yang baik, benar, yang tepat, sehingga kita olahraga bukan hanya sekedar FOMO, tapi ada manfaatnya. Yang ketiga adalah berhenti merokok tentunya. Merokok ya dok. Paling susah nih dok. Betul. Yang keempat adalah bagaimana caranya kita menurunkan tekanan darah kita dengan target 130/80. Karena kadang orang hipertensi, kebanyakan ya dok yang saya lihat masyarakat yang berobat itu mereka hanya datang ketemu sama dokter tuh ambil obat, udah. Mereka nggak paham berapa sih mereka target tekanan darahnya yang harus mereka capai. Kemudian target gula darah itu harus di bawah HbA1c-nya kurang dari 6,5. Jadi udah mulai pakai HbA1c ya dok ya? Sebaiknya kalau dari guideline ya. Kemudian
kadar kolesterol yang kita lihat bukan kolesterol total. Kebanyakan mohon maaf pasien-pasien itu, "Dok, kolesterol total saya segini, kolesterol total saya tinggi." Maaf, untuk penyakit jantung kita pakai kategorinya, kita lihat adalah kadar LDL. Ya, dan kadar LDL setiap orang itu tidak sama, Dok. Ternyata kita harus stratifikasi resiko. Dokter sama saya dan yang lainnya dan healthies yang lainnya mungkin berbeda targetnya. Nanti kita harus masukkan kategorinya, perempuan, laki-laki, dia merokok atau tidak, berapa tekanan darahnya, usianya berapa. Ya, nanti di situ kita akan stratifikasi dia termasuk resikonya yang rendah, yang intermediate, yang tinggi atau malah sangat tinggi. Karena kategori-kategori itu dia memiliki target yang berbeda. Jadi setiap orang itu tidak bisa disamaartikan. Orang yang misalkan yang punya kencing manis itu berbeda, Dok. Kita butuh kadar kolesterolnya itu sangat-sangat rendah. Orang yang sehat tentunya adalah kita butuh kolesterolnya nggak terlalu rendah banget. Jadi nggak bisa disamakan, setiap orang berbeda. Itulah pentingnya kita konsultasi sama dokter. Dok, gini, boleh dijelasin lebih lanjut nggak, Dok? Bagaimana sih upayanya tuh untuk menurunkan resiko tadi yang disampaikan oleh dokter? Upaya apa tuh, Dok? Iya, jadi sebenarnya dari tadi 6 langkah ya, Dok ya, dari nutrisi, diet, berhenti merokok, berapa target tekanan darah, target gula darah dan kolesterol. Yang ingin saya tekankan dan yang menurut saya menarik adalah faktor nutrisi dan olahraga. Karena otomatis ketika kita menjaga faktor nutrisi, faktor olahraga untuk tekanan darah, kadar kolesterol dan kadar gula darah, otomatis bisa mencapai target. Bisa gitu. Jadi 2 langkah tapi bisa mencapai semua langkah, ya bisa menekan langkah-langkah yang lainnya. Nah, untuk faktor nutrisi ini satu adalah perbanyak sayuran sama buah-buahan. Kadang kita lupa ya kalau makan itu nasi lauk pauk, nggak ada tuh sayurannya. Nggak ada buahnya. Ya, kalau buah sayur ya, Dok ya. Sayur sih yang kadang kita lupa. Kita tuh cuman butuhnya nasi sama protein aja. Nah, nanti tolong diingatkan untuk memperbanyak sayurannya, gitu ya. Dan kalau bisa nanti diselingi dengan buah-buahan. Jadi ketika kita lapar nih di antara jadwal makanan pokok, itu diselingilah oleh buah-buahan bukan cemilan. Nah, gitu. Itu dia. Yang kedua adalah tinggi protein. Tinggi protein. Betul. Jadi healthies protein itu ada protein nabati. Nabati itu protein yang berasal dari tumbuhan. Yang kedua adalah protein hewani yang berasal dari hewan. Ya. Jadi kalau protein nabati contohnya apa, Dok? Kacang-kacangan, brokoli, tahu tempe. Nah, kemudian kalau protein hewani ikan, daging ayam, sama daging sapi, tapi tentunya kalau daging sapi untuk daerah-daerah tertentu ya seperti khas dalam itu banyak proteinnya gitu. Nah, tapi yang memang dianjurkan dari guideline adalah ikan, karena ikan itu sangat bagus untuk protein hewani. Jadi boleh lah kalau ikan ya, Dok, mau banyak juga gitu ya. Boleh. Ada istilah fish guy, kata nggak apa-apa kita jadi fish guy. Kemudian yang ketiga adalah menghindari makanan yang lemak jenuh. Lemak jenuh apa aja nih, Dok? Makanan yang lemak jenuh. Lemak jenuh itu kayak makanan cepat saji. Oh, banyak, Dok, sekarang ya? Iya. Purwakarta pun sekarang banyak. Cepat saji, kemudian makanan yang langsung digoreng cemplung. Nah, itu yang harus dihindari, goreng cemplung. Ya, misalkan, Dok, saya makan ayam goreng atau ikan goreng, tapi pakai minyak bagus kok, Dok, minyak zaitun misalnya. Itu tuh, Dok, Tetap aja kalau cemplung itu nggak boleh. Jadi yang salah itu bukan ayamnya, bukan ikannya, bukan minyak jaitunnya, tapi adalah cara pengolahannya. Cara pengolahan itu yang salah. Catet. Betul. Kemudian yang menggunakan mentega. Ya. Yang selanjutnya adalah untuk intake garam. Nah, orang-orang Indonesia khususnya pasti senangnya adalah yang garam, yang gurih. Iya, betul, Dok. Ternyata yang dianjurkan itu adalah 2 gram per hari. Itu setara dengan 1 sendok teh.
1 sendok teh sehari dok. Sehari ya. Betul. Bukan sekali masak ya dok. Bukan. Ternyata 1 itu sendok teh. 1 hari kita hanya boleh mengkonsumsi garam itu yang idealnya adalah 1 sendok teh. Iya. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita menghindari yang tadi ya dok ya, makanan cemilan. Karena makanan cemilan itu boleh kita review ya, bahwa makanan cemilan kebanyakan adalah mengandung karbohidrat. Nah, itu. Ya, tepung. Betul nggak dok? Betul. Kue, roti, biskuit, tepung lagi. Tepung lagi. Betul? Iya dok. Mie, tepung lagi. Biasanya gitu dok. Iya. Nasi pakai mie dok. Iya. Dicampur kerupuk dok. Iya. Nah itu. Jadi kayak martabak atau risoles yang lainnya tepung lagi. Tepung lagi, Nah, betul. kadar karbohidrat yang terlalu tinggi ini nanti akan memicu kencing manis. Iya. Jadi sudah harus dihindari. Dan yang terakhir, saya ingin menekankan untuk menghindari mengkonsumsi minuman yang berkemas, minuman Iya, kemasan. Minuman kemasan ya. Minuman yang terlalu manis itu harus dihindari dok. Iya. Selain dia menyebabkan dapat memicu kencing manis di usia dini. Jadi tolong hati-hati, biasakan kembali untuk meminum konsumsi air putih. Nah itu Healthies. Nah ada pertanyaan juga nih dok. Tadi kan disebutkan batasan garam ya dok ya. Nah kalau saudaranya nih dok, gula. Kalau gula gimana nih dok? Ada gak batasannya? Kalau gula untuk cardiovascular disease primary preventionnya nggak ada. Cuman dilarang adalah minuman yang terlalu manis atau minuman kemasan. Iya. Itu udah menjadi highlight. Jadi untuk penyakit kardiovaskular itu nggak boleh minuman kemasan itu. Minuman kemasan nggak boleh Hati-hati, ya. betul. Tapi juga gula yang tinggi jadi faktor risiko ke diabetes ya Betul. dok, kencing manis. Karena kencing manis sangat erat hubungannya nanti menjadi penyakit jantung. Jantung juga. Jadi di situ tuh berkering nih sindrom metabolik gitu ya Iya. dok ya. Ya itu dia nih Hatis. Dari tadi mengenai makanan nutrisi. dok. Nutrisi yang Iya. kita bahas masih satu lagi Iya, nih dok. nanti untuk faktor olahraga ini Faktor sangat menarik olahraga. nih. Jadi Iya. kan kebanyakan orang itu pengen tahu, saya udah olahraga, saya berarti udah sehat. Nah, Betul. ternyata olahraga ada definisinya dok. Kalau untuk penyakit jantung, berapa lama nih kita harus olahraga? Nah. Dan olahraganya itu yang gimana? Seperti apa? Seperti apa intensitasnya? Biasanya berapa lama gitu kan ya Betul. dok? Jadi untuk pencegahan penyakit jantung, olahraga yang dianjurkan adalah kita harus lihat ini intensitasnya dia sedang atau berat. Kalau intensitasnya sedang, Ya. itu dianjurkan 150 menit dalam seminggu. Ya. Kita anggap aja dok, dalam seminggu itu 7 hari. Nah, kan kita bagi aja. Ya. Kita mungkin olahraga nggak akan mungkin tiap hari healthies ya. Bisa pengen istirahat lah ya. pengen istirahat, ada waktu rest day-nya. Ya. Jadi kita anggap 2 hari rest day, 5 harinya kita olahraga. Jadi dalam 5 hari itu 30 menit idealnya kita olahraga dengan intensitas yang moderate atau intensitas yang sedang. Apa nih contohnya? Nah, intensitas sedang itu 1, jalan cepat. Jalan cepat ya. Jalan cepat biasanya dengan jaraknya kurang dari 5 kilo. Jalan Oke. cepat tapi ada jarak. Ya. Nggak jalan cepat tapi dari sini cuma 100 meter, 200 meter itu enggak ya. Nggak masuk ya? Masuk. Ya, jadi jalan cepat kurang dari 5 km atau kita bersepeda dengan jaraknya kurang dari 10 miles atau bisa dibilang sekitar 16 kilo. 16 kilo itu Iya, bersepeda. Bersepeda. Itu boleh yang ini dok, outdoor atau indoor sama saja? Sama saja. Oh, jadi boleh lah ya Boleh. dok ya di dalam juga. Boleh ya, jadi olahraga di mana aja, kapan aja itu bisa. Yang penting niat. Iya betul. Yang ketiga contohnya adalah fun swim. Jadi misalkan memang renang yang nggak kita bolak-balik per lapnya. Jadi memang swim Fun aja ya, gitu fun ya? aja. Ya, dancing kayak gitu itu termasuk yang intensitas yang moderate. Atau Moderate. tenisnya tapi double. Double tuh 2 pemain. Oh, iya Ya. iya. Kalau 2 pemain dia termasuk intensitas yang moderate. Pedal yang sekarang lagi Lagi sama hype juga ya. tuh dok. Di Purwakarta belum ada dok. Mungkin nanti next. Nah, kemudian ada juga yang intensitas berat dok. Intensitas berat itu seperti lari dengan
pace-nya mungkin yang kencang ya. Kemudian bersepeda dengan jaraknya lebih dari 16 km. Nah, itu biasanya dianjurkan 75 menit dalam seminggu. Jadi kalau kita anggap dibagi 5 harinya kita olahraga, 2 harinya kita istirahat, ya sekitar 15 menit. Setiap harinya. hari. Kalau intensitasnya berat. Padahal sebentar ya dok. Sebentar. Bayangin kalau kita scroll HP kan Iya. ya, nggak kerasa tuh 15 menit kali ya dok. Tapi scroll HP itu nggak termasuk olahraga jempol ya. Olahraga jempol. Yang besar jempolnya dok, otot jempol. Baik dok, nah sekarang ini banyak olahraga yang sifatnya permainan nih dok. Iya. Misalkan ya, tadi mungkin tenis yang sudah Iya. sebutkan. Bagaimana kalau badminton dok, kemudian futsal ya. Iya. Karena kan dari berita banyak tuh yang setelah badminton atau futsal gitu terjadi serangan jantung. Seperti itu. Iya. Jadi kalau badmintonnya sama aja kayak tenis, kalau badmintonnya dia single, dia termasuk yang berat. Berat. Tapi kalau misalkan 2 pemain, dia termasuk yang sedang. Nah, untuk sepak bola ataupun futsal ya, itu termasuk yang berat tuh. Berat ya. Iya. Ya. Ini untuk yang sehat ya. Iya. Untuk yang sehat. Tapi kalau misalkan nanti dokter nanya untuk dok, gimana kalau misalkan pasien jantung boleh nggak langsung ke Iya, olahraganya. intensitas yang berat? Nah, itu nggak boleh dok. Karena kita di sini ditekankan ya healthies. Di sini adalah upaya pengendalian penyakit jantung untuk pasien-pasien yang sehat atau pasien-pasien yang memiliki faktor risiko jantung. Jadi untuk healthies yang memang sudah berobat penyakit jantung atau memang sudah didiagnosa oleh dokter jantung yang punya penyakit jantung, itu harus konsultasi. Yep. Karena nanti kita dok, saya boleh nggak olahraga berat? Boleh, tapi nggak mulai dari yang berat dulu. Kalau untuk pasien-pasien penyakit jantung, kita harus melakukan tahapan. Nah, untuk memulai olahraga apa yang terbaik untuk pasien ini, itu stratifikasi resiko lagi. Yang bisa dokter jantung. Nanti dokter jantung akan melakukan treadmill. Jadi harus konsul dulu ya dok ya. Jadi nanti Jangan konsultasi FOMO. dulu. Betul. Nah, itu yang mempunyai faktor resiko. Berarti termasuk di antaranya tadi yang sudah punya hipertensi ya dok ya. Ya, Kemudian hipertensi, kencing manis, kolesterol, gitu. Sebaiknya ya tadi melakukan hal-hal yang 6 langkah tadi, dari faktor nutrisi, olahraga, bagaimana target tekanan darah, target gula darah, target kolesterol LDL, dan berhenti merokok. Ya, tapi kalau untuk pasien yang sudah punya penyakit jantung, itu perlu konsultasi ke dokter jantung untuk dok, saya mau memulai olahraganya gimana nih? Nah, itu harus konsultasi. Nanti dokternya yang akan melakukan stratifikasi resiko dengan pemeriksaan. Itu dia healthies. Jadi jangan dulu berkecil hati ya Iya. dok. Kalau kita sudah punya faktor resiko, terus nanti malah jadi nggak olahraga, jadinya mager, jadinya malah jadi obes. Semakin bertambahlah resikonya. Betul. Seperti itu ya. Tetapi harus konsul dulu. Nah, oleh karenanya healthies, ingat, pernah nggak cek itu gula darah, cek tekanan darah, seperti itu, berat badan, tinggi badan, pernah nggak healthies? Kalau belum, kita kan ada pemeriksaan kesehatan gratis dok. Iya. Sebetulnya. Oh, ada? Dari Iya, Dinkes? iya dari Dinkes. Ini program nasional dok, Iya. merupakan program prioritasnya presiden, quick win-nya presiden nih, pemeriksaan kesehatan gratis. Saya juga baru tahu loh dok. Boleh dok diinfo. Iya, jadi pemeriksaan kesehatan gratis di awalnya dulu dok, itu pada hari ulang tahun. Tapi saat ini sudah tidak lagi, karena kok yang ulang tahun tapi mau periksa gitu kok sedikit ya, akhirnya bisa kapan saja healthies. Jadi di berbagai kesempatan kita dinas kesehatan, makanya sering melakukan screening dok kita. Ya di setiap perkumpulan misalkan ya, atau memadukan screening yang ada. Jadi kalau misalkan minggu depan ada screening TBC, itu diterpadukanlah dengan pemeriksaan kesehatan gratis, itu boleh. Atau komunitas misalkan ya, ada komunitas mempunyai komunitas dakwah misalnya, ada pertemuan, kami mau dong disertai screening nih, boleh mengajukan permohonan gitu dong. Berarti ke Dinkes. Iya, karena di situ kita yang di usia produktif nih masih
kurang nih capaiannya. Karena apa? Kalau di anak sekolah kan udah terkumpul ya, Dok. Iya. Saat ini kita sedang nih melakukan cek kesehatan pada anak sekolah. Bahkan ada pemeriksaan gula darahnya di kelas-kelas tertentu. Iya, Dok. Jadi sejak awal Berarti kita dari ingin dini tahu. udah dilakukan screening ya, bagus ya dok? Betul, Dok. Jadi mulai dari tekanan darahnya juga gula darahnya. Seperti itu. Hanya ya itu tadi, kalau yang sudah apa ya istilahnya, kalau yang pemuda-pemudanya nih, pokoknya sudah lepas dari SMA, mahasiswa terutama, ini dia yang kita juga belum ada program seperti UKS kan. Kalau di mahasiswa nggak ada ya, Dok? Iya. Seperti itu. BEM mungkin ya dok ya, kalau di mahasiswa ya. Kita kedepannya ingin bekerja sama nih dengan BEM. Lebih bagus lagi kalau BEM-nya, ayo gitu datang ke kami ya Dinas Kesehatan. Nanti kita adakan pemeriksaan kesehatan gratis. Tadi kan sudah dengar ya, Dok, resikonya seperti itu. Iya. Gitu. Nah, barangkali, Dok, ada hal yang perlu disampaikan lagi yang terkait kolesterol, Dok. Nah, yang bikin saya juga agak greget ya, di screening itu, Dok, kita melakukannya tesnya kolesterol yang pakai Total. itu, Dok, ya, total dan memakai kapiler, Dok. Iya. Nah, itu sebetulnya kebermaknaannya bagaimana ya, Dok? Ya pastinya kurang akurat ya dok ya. Jadi saya juga ingin menyampaikan healthies bahwa pemeriksaan kolesterol yang terbaik itu adalah satu, kita harus puasa dulu. Puasa. Jadi harus puasa, kemudian Selama nantinya berapa jam, Dok? biasanya 8-10 jam 8 biar sampai akurat 10 ya. Yang kedua adalah biasanya ngambilnya di daerah vena, darah vena bukan darah kapiler. Ya. Dan yang ketiga yang dinilai adalah kadar LDL. LDL ya, Dok? Iya, LDL itu adalah merupakan target kolesterol yang harus kita capai untuk penyakit jantung. Yang tadi sebetulnya batasnya berbeda-beda ya, Dok? Beda-beda. Biasanya kan Setiap orang beda-beda, tergantung dari komorbidnya, penyakit penyertanya, dan tergantung dari usianya. Gitu. Oke. Jenis kelamin juga beda. Misalkan usianya sama nih, cewek cowok, itu beda targetnya. Karena makanya ada bagannya, ada stratifikasi resiko, ada scoringnya. Nah itu nanti perlu konsultasi untuk ke dokter jantung. Ya. Nah, Gitu. seperti itu healthies. Oleh karenanya sebetulnya diperbolehkan juga nih, tidak hanya pasien jantung ya, Dok, Ya. yang boleh konsultasi ke dokter spesialis jantung. Bahkan yang punya faktor risiko juga seharusnya sih konsul begitu agar bisa mencegah terjadinya penyakit jantung atau serangan jantung gitu yang lebih parah lagi. Yang tentu saja nanti juga pemulihannya juga jadi lebih lama ya, Dok. Iya. Ya, seperti itu healthies. Nah, semoga healthies bisa memahami ya, bisa paham dengan penjelasan kali ini nih. Nah, ini penjelasannya kalau kata Gen Z sih daging ya kayaknya. Daging nih, kalau informasi daging nggak apa-apa gitu ya. Seperti itu. Baiklah, Dr. Evi, barangkali ada close statement untuk bincang-bincang kita hari ini. Iya. Mangga, Dok. Ya, jadi untuk healthies jangan pernah takut untuk konsultasi, baik itu ke dokter spesialis jantung ataupun ke dokter di fasilitas kesehatan primer untuk mengenai kesehatan para healthies kalian. Kurangnya masyarakat di Indonesia adalah mereka datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah terjadi penyakit. Ya, untuk masyarakat Indonesia ini masih kurang untuk melakukan screening. Kalau menurut saya screening itu sangatlah penting. Jadi jangan sampai kita udah kena penyakit, udah ada keluhan yang berat baru datang ke fasilitas kesehatan, itu salah. Nah ini yang harus kita perbaiki, yang harus kita tingkatkan, bahwa kepedulian kesehatan, terutama karena saya kardiologis, kepedulian kesehatan penyakit jantung saya harapkan khususnya untuk masyarakat Purwakarta lebih ditingkatkan kembali. Dan saya berharap dengan perbincangan kita ini ya dok ya, kepedulian kesehatan terhadap penyakit jantung semakin meningkat gitu. Baik, terima Mungkin itu, kasih Dok. banyak Dokter Evi. Pastinya semua sekarang sudah paham ya. Jadi penyakit jantung itu bisa dicegah, jangan pasrah saja gitu ya. Biasanya kan
oh kok tiba-tiba ya serangan Iya. jantung, bukan tiba-tiba sebetulnya. Kok tiba-tiba tapi merokok. Iya, tiba-tiba dia Kok merokok. tiba-tiba tapi punya penyakit kencing manis. Nah, Iya. jadi nanti sudah menjadi apa ya, renungan bahwa Betul. tidak ada penyakit jantung tiba-tiba. Tiba-tiba, nggak ada, Ya, Dok. mungkin ada beberapa penyakit jantung yang memang dia tiba-tiba tapi bukan serangan jantung. Iya. Karena serangan jantung itu terjadinya tiba-tiba, tapi itu bukan tiba-tiba dalam arti kata tanda seru ya, tanda Iya, kutip ya, Dok iya, ya. tanda kutip, iya. Tiba-tiba itu karena sebenarnya pasien itu sudah memiliki faktor resiko, cuman faktor resiko ini tidak dikendalikan. Betul. Atau mereka tidak menganggap faktor resiko ini faktor resiko. Itu Jadi proses diabaikan. lama ya dok ya, Iya. sebetulnya terjadinya itu kerusakannya sedikit demi sedikit bertahap. Betul. Seperti itu Eltis. Jadi sedari muda nih ya, tadi awareness tentang kesehatan jantung harus kita tingkatkan. Baiklah Healthies, demikian bincang-bincang kita pada hari ini di podcast Berisik. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.